Kita ke Bang Henry Satrio, apakah betul Bang Henry Satrio klaim dari Kim bahwa basis pendukung dari PKS, dari PKB ini juga sudah pindah pula ke Kim, tidak lagi loyal sama Anies. Bang Hensat melihatnya bagaimana Bang? Ya, nggak apa-apa juga dan itu menurut saya sih tepat juga kalau Kim bilang begitu karena kan secara perhitungan partai politiknya kan sudah masuk ya ke Kim. Tapi yang menarik Mas Andro dalam perhelatan Pilgub kali ini memang saya menilainya masing-masing calon gubernur ini mengandalkan calon wakil gubernur untuk mendapatkan suara gitu karena secara basis elektoral dan popularitas ya kedua wakil gubernur ini lebih menjanjikan ketimbang gubernurnya. Ridwan Kamil ya dia tokoh nasional tapi tetap saja dia dipersepsikan berada di luar Jakarta dan banyak yang sudah paham bahwa dia adalah di Jawa Barat. Persija Jakarta misalnya Jakmania memahami posisi Ridwan Kamil. Tapi Ridwan Kamil kekuatannya memang ada di Pak Suswono yang dari PKS dan pemenang Pileg di Jakarta. Mesin partainya bisa digerakkan. Sementara Pramono Anung dan Rano Karno ini masih terlalu dini memang untuk melihat bagaimana kekuatan Pram di Jakarta karena walaupun dia terkenal tapi kehadirannya kan cukup mengagetkan apalagi banyak sekali kemarin pendukung Mas Anies yang meraba-raba bahkan memimpikan PDI Perjuangan akan mencalonkan Anies Baswedan. Tapi Rano Karno itu sangat dicintai di Jakarta melalui dulu anak sekolahannya itu. Jadi saya membayangkan itu nanti salah satu tim sukses andalannya Pram Rano itu adalah keluarganya Sidul. Tapi juga perlu dicatat pilkada kali ini kan sifatnya serentak. Jadi nggak bisa saling membantu tuh. Kekuatan motor lokal itu akan menjadi penentu. Misalnya begini maksud saya. Pada saat Pilpres, kalau Jakarta kekurangan kekuatan, Jawa Barat tuh bisa bantu tuh. Bekasi bisa bantu, Depok bisa bantu. Sekarang nggak bisa. Jakarta yang urus sendiri. Karena yang lain juga ngurus dirinya masing-masing. Jawa Barat lagi sibuk, Banten juga lagi sibuk, Bekasi sibuk, Depok sibuk, Tangerang sibuk gitu. Baik. Jadi artinya memang akan memanfaatkan kekuatan masing-masing. Nah, kekuatan saat ini secara motor penggerak di akar rumput memang kekuatannya ada di PKS. Jadi kalau kemudian Kim mengklaim bahwa para pendukung Anies Baswedan akan bersama mereka sementara ini harus disetujui karena itulah memang yang terjadi. Pramono Anung kan terlalu mengagetkan ini. Terlalu dini juga kita membicarakan bagaimana kekuatannya walaupun saya bisa membayangkan bahwa sebagai partai kader yang DNA-nya adalah perjuangan harus menang kata Ibu Mega. Yang penting kader gitu. Ini partai siap kalah. Karena siap kalah maka akan all out di Jakarta gitu kira-kira. Mas Henry Satrio ini mungkin harus dipertegas lagi. Selain memang kita tahu bahwa PKS memenangkan suara di Jakarta kemarin ketika Pileg. Tapi kan kita juga harus tahu bahwa Anies Baswedan bukanlah bagian dari partai politik. Bukanlah anggota partai politik meskipun sempat dekat dengan partai politik. Nah kita tahu juga kalau Anies Baswedan itu elektabilitasnya, popularitasnya sangat tinggi di DKI Jakarta. Kira-kira nanti para pendukung Anies Baswedan yang berharap Anies Baswedan maju dalam kontestasi politik Pilkada Jakarta ini akan kasih suaranya kemana? Apakah fix akan memberikan suaranya kepada calon Ridwan Kamil atau mungkin ada hal lain yang Mas Henry potret? Kalau ke PDI Perjuangan kan sementara masih ada kekecewaan. Dan kemudian kecil sekali ada capture moment antara Anies Baswedan dengan Pramono Anung. Berbeda dengan capture momennya antara Anies Baswedan dan Ridwan Kamil. Ada main bola segala gitu. Terlebih lagi memang PKS yang sangat dekat dengan Anies Baswedan. Jadi kemungkinan besar juga mereka akan setia dengan PKS. Jadi per hari ini karena pergerakannya Pramono Anung dan Rano Karno belum terlihat. Jadi saya harus mengatakan memang mendukung Anies akan lebih berat ke Ridwan Kamil dan Suswono gitu karena memang kedekatan hal-hal sebelumnya gitu kan kita lebih mengingat main bolanya Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan gitu dengan Pramono Anung mungkin hampir pasti tidak pernah terlihat yang fotonya terlihat bersama Rano Karno dan Anies Baswedan itu juga baru terjadi kemarin jadi butuh waktu ya buat
PDI Perjuangan, Pramono Anung dan Rano Karno untuk juga bisa berhasil mendapatkan Baik, Mas suara Hensat. dari Anies Baswedan. Apalagi tadi saya lihat ada Pak Ahok juga yang foto-foto bersama itu. Jadi butuh waktu kira-kira. Mas Hensat. Butuh waktu untuk PDI Perjuangan. Kita langsung ke Bang Putra Nababan. Bagaimana upaya dari PDI, dari Pramono dan juga Rano untuk merebut suara Anies yang ada di Jakarta? Mas Ya, Putra. satu hal yang bisa saya sampaikan, Mas Pram ini kan bukan politisi kemarin ya. Mas Pram ini udah pernah menang di dapil 4 kali dan jadi sekretaris kabinet selama 2 periode. Pernah mimpin DPR juga, menjadi pimpinan DPR. Jadi artinya Mas Pram sangat ngerti sekali bahwa memang beliau saat ini tidak mempersiapkan diri untuk jadi calon gubernur, tapi siap atas keputusan yang disampaikan Ibu Mega. Terkait dengan pendukung Mas Anies, saya rasa pendukung siapapun, saya rasa ini kan bukan sistem noken ya, yang artinya bukan seperti yang di beberapa daerah menggunakan noken ya. Artinya ini cair-cair aja kok. Saya punya dapil di Jakarta Timur dengan DPT terbesar di DKI Jakarta, dan yang saya lihat di lapangan pileg pilpres tidak linier dengan pilgub dengan pilkada gitu loh. Jadi tapi yang pasti bahwa tadi pagi sebelum ke KPUD, Mas Pram telepon Mas Anies dan ngobrol di telepon dengan Mas Anies. Artinya hal seperti itu kan bukan capture moment, tapi artinya silaturahmi, saling menguatkan, saling berkonsultasi. Mas Pram dikenal sebagai seorang jembatan dari konflik yang terjadi di antara partai politik, di antara tokoh. Mas Pram konsisten selalu menjadi jembatan dari perdamaian itu. Mas Pram sebelum pergi ke KPUD telepon Mas Anies, ngobrol di telepon dengan Mas Anies. Apa isi pembicaraannya mungkin ditanya Mas Pram sama Pak Anies saja. Tapi itu membuktikan bahwa kita punya calon gubernur Mas Pramono yang bisa komunikasi dengan siapapun. Saya rasa Mas Edi juga punya pengalaman berkomunikasi baik dengan Mas Pram dan bagaimana kiprah dari Mas Pram. Dan jangan lupa juga Pak Rano itu adalah tokoh yang sangat bisa diterima di Jakarta Timur, Jakarta Selatan, bahkan Jakarta Barat dan Utara bisa sangat diterima dan juga sangat peduli terhadap kebudayaan, bukan hanya kebudayaan Betawi. Tapi Pak Rano satu komisi dengan saya, di Komisi 10, Komisi Pendidikan, banyak bicara tentang pendidikan dan kepeduliannya. Jadi Pak Rano itu kalau menurut saya dengan gaya bicaranya, yang by the way, Pak Rano itu gaya bicaranya tidak dibuat-buat, yang ada di film tuh sama dengan di komisi. Kalau ngobrol berdua juga sama, celtak-celtuk dengan gaya khas Betawinya, ya mirip kayak gitu kalau ngobrol. Jadi memang menurut saya bisa diterima, nggak usah dibatasi apakah dia pendukung PDI atau tidak PDI, dulu dia nyoblos partai apa. Menurut saya Pak Rano bisa menembus itu semua. Jadi dengan ketulusan Pak Rano dan juga kepiawaian dari Pak Pramono, saya rasa tadi disampaikan meskipun kami hanya satu partai gitu ya, tapi kami yakin kok kami bisa membawa kemenangan di Jakarta.